Shalom dan selamat malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kembali kami menyapa, semoga kita semua dalam keadaan baik. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat Renungan Harian Toraya Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 22 Juli 2022. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Tabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Ketika malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu melalui renungan harian dan doa malam ini, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini tergambil dari kitab Hosea, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Hosea pasal 5 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini, hai para imam. Perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim, maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh persinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri. Dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan. Tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Amin. Hukuman bagi pemimpin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin yang bijaksana pastilah membawa berkat bagi bangsa yang dipimpinnya. Sebaliknya pemimpin yang bebal hanya membawa masalah, bahkan dapat menjerumuskan orang yang dipimpinnya. Hukuman bagi para pemimpin dalam bacaan kita malam ini ditujukan kepada para pemimpin Israel, yaitu kalangan imam dan keluarga raja. Ternyata mereka adalah pemimpin yang jahat. Mereka mengeruk kekayaan dari orang-orang yang mereka pimpin. Ayat 1 dan 2. Mereka berbuat demikian walaupun mereka mengerti bahwa Allah melihat dan mengetahui semua perbuatan mereka. Mereka dibutakan oleh dosa mereka sendiri. Dan akibatnya mereka menjadi munafik dan bersikap sombong terus-menerus. Karena mereka merasa hidupnya sudah benar di hadapan Allah, ayat 5. Mereka yakin korban-korban persembahan mereka pasti diterima Tuhan. Ayat 6. Jelas Tuhan menolak ibadah palsu seperti itu.
Bukan itu saja, Tuhan juga akan bangkit melawan dan menghancurkan mereka. Saudara, pemimpin yang memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan diri dan kelompok sendiri bukan barang langka di antara kita. Terlebih lagi bila ada pemimpin rohani bersikap seperti itu di antara umat Tuhan. Bahkan jangan-jangan orang itu malah diri kita sendiri yang melakukan apa saja asalkan dapat memberkaya diri kita, mempertahankan posisi dalam jemaat, bahkan kalau perlu menghancurkan orang lain. Sementara itu kita tetap setia ke gereja, tampil saleh, dan rajin memberi persembahan. Hati-hati. Bertobatlah sebelum Tuhan menghancurkan hidup kita. Camkan, Tuhan menentang perbuatan jahat para pemimpin yang menyengsarakan sesama. Amin. Mari berdoa. Kepada-Mu mula mada pujian kami naikkan. Engkau berkenan kami boleh bersama-sama bersekutu melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa ya Roh Kudus, kiranya apa yang kami baca dan renungkan malam ini boleh menjadi warna baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam ini kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami, baik di jemaat-Mu, di Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan pun juga yang dijangkau oleh layanan ini. Engkau melihat mereka, Engkau mengetahui berbagai harapan kerinduan mereka. Kami berdoa dan memohon Tuhan kiranya Engkau menyendengkan telinga-Mu untuk mendengar dan menjawabnya. Harapan akan hadirnya buah hati, harapan akan karir yang lebih baik, harapan untuk pasangan dan pendamping hidup, harapan untuk usaha yang lebih baik, harapan untuk studi yang boleh selesai, harapan-harapan lainnya Tuhan. Kami berdoa, sendengkan telinga-Mu untuk mendengar dan menjawabnya. Sekalipun kami sadar bahwa bukan kehendak kami yang jadi tetapi kehendak-Mu lah. Namun kami meyakini jikalau Tuhan beracara dan berperkara, semuanya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Malam ini kami terus menopang dalam doa akan saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit, dirawat di rumah-rumah sakit, dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di kota ini, dirawat di tempat kota-kota lain. Kiranya Engkau Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, memulihkan, menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Kami berdoa, teguhkan dan kuatkan iman pengharapan mereka. Berkati upaya perawatan yang mereka lakukan Tuhan. Berkati makanan, minuman dan obat-obatan. Kiranya melalui itu mereka boleh pulih dan sembuh. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur dengan Ibu Ike Fitria Yuli Kristina, Bapak Simator, Gusti Toyang, Verli Anissa Grace Parenden, Bapak Mikael Heri, Gracia Kristiani Putri Sahalino. Tuhan kenal mereka, Tuhan tahu mereka, Tuhan memberkati mereka lewat pertambahan usia ini. Biarlah mereka dimampukan menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Sempurnakanlah syukur dan sukacita mereka Tuhan. Berkati mereka senantiasa. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Samuel Pento Papayungan dan Ibu Novianti Parangan. Berkati keluarga ini Tuhan. Setiap harapan kerinduan mereka kami berdoa Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Kiranya harapan kerinduan itu boleh Tuhan berkati dan berkenan atasnya. Berkati keluarga, pekerjaan, usaha mereka Tuhan. Biarlah Engkau terus menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Berbagai bentuk penata layanan di jemaat ini, kami berdoa Tuhan memberkati agar boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa Surgawi,
Kami terus menopang dalam doa akan rekan kerjamu, baik pendeta, penatua, dan diaken, para pengurus organisasi intragerejawi, panitia-panitia yang terbentuk di jemaat ini. Tuhan berkati mereka selalu. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami terus bersyukur dan berterima kasih atas kesediaan saudara-saudara kami memberi diri untuk jadi pelayan dalam program rehat ini, sehingga rehat ini tetap boleh ditayangkan. Berkati kantoria, organis, para pembawa firman, bahkan tim multimedia. Beri sehat kuat-Mu bagi mereka selalu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di sorga. Malam ini kami akan istirahat. Tuhan berkatilah kami. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Memberkati beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan esok hari, baik program untuk para lansia, juga sekolah minggu dan PKB dalam rangkaian acara ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Berkati semuanya Tuhan. Bapa, bangsa dan negara kami serahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan juga akan terus memberkati pemimpin-pemimpin kami. Ampunkanlah salah dosa kami Tuhan. Dengar dan jawablah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program ini. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tuhan memberkati.